jajan di satu tempat makan gitu ya, rasanya lebih enak daripada dibawa pulang. Penglaris atau bukan? Kamu ambil ember, terus ambil air, kita diisiin air, ambil kembang 7 rupa, lalu dicipratin di setiap sudutnya. Terima kasih, berkat ritualnya, sekarang usaha saya laris. Halo Sobat Gagal Diet, ketemu lagi bareng sama Andri tentunya di channel yang bakal ngajakin kalian jalan-jalan dan juga jajan sampai lupa harus ngurangin porsi makan karena berat badan sudah berlebihan. Dimana lagi kalau bukan di channelnya Gagal Diet. Nah kali ini nih spesial banget nih Andri di sini. Kita nggak akan review makan nih guys, seperti biasa. Kita bakal podcastan gitu, dan yang di podcast kali ini narasumbernya nih ya, datang ke sini tamunya Andri kali ini tuh beda dari yang lainnya guys. Bedanya apa? Kalau biasanya nih ya kita podcastan kan pelaku usaha kuliner nih, biasanya gitu nih mas, pelaku usaha kuliner. Terus juga dia sama-sama food vlogger. Kita podcast, kita ngobrol. Tapi kali ini yang didatengin, ini nyebutnya apa nih? Sebelumnya aku bingung nih aku. Mau nyebut magician kah? Mau nyebut apa? Karena ini, banyak banget. Ini enaknya sebut apa nih? Sebutannya orang yang lebih sakti daripada dukun. Orang yang lebih sakti daripada dukun, dan inilah yang bikin seorang Marcel Radival. Marcel Radival jadi kontroversi di Indonesia. Atau lebih dikenalnya pesulap merah. Pesulap merah luar biasa. Kali ini kita ketemu sama Marcel Radival. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah. Aku panggil Marcel boleh ya? Iya, Mas Marcel boleh. Boleh. Kebetulan orang Jawa kan. Oh gitu ya. Ternyata beliau ini orang Wonogiri, guys. Ada darah Wonogiri, cuman nggak bisa bahasa Jawa ya? Nggak bisa bahasa Jawa. Ibu juga orang Sunda Betawi, nggak bisa bahasa Sunda. Nah itu dia ternyata. Bahkan istri orang Sunda pun gue nggak bisa. Lah, istri gue orang Sunda kan. Tapi nggak bisa bahasa Sunda. Cuma numpang lahir doang ya? Iya. Oke deh kalau gitu ya. Ini spesial banget nih ketemu sama Marcel Radival nih, dengan berbagai kontroversinya, membuka apa ya, kalau aku bilang bisa menyingkap tabir kali ya? Iya, membongkar rahasia penipu berkedok mistik dan berkedok kesaktian. Luar biasa. Tak tanya dulu deh. Boleh. Motivasinya sebenarnya apa sih Marcel? Motivasinya agar masyarakat Indonesia bisa kembali ke agamanya masing-masing, agar lebih percaya ke Tuhannya masing-masing daripada percaya ke orang-orang bodoh yang biasa disebut dukun. Nah, karena kebanyakan nih seiring berjalannya waktu nih, masyarakat Indonesia tuh kebanyakan, disclaimer dulu tapi nih ya, disclaimer dulu ya, menurut Andri nih ya, kebanyakan orang tuh sudah melenceng dan lupa sama Tuhannya, lupa sama agamanya, lebih percaya sama dukun. Nah, itu kan sebenarnya nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Orang-orang yang percaya dukun ini sumpah bodohnya kelewatan. Kenapa? Karena gini, gimana caranya lu bisa berharap dan lebih percaya berharap kepada manusia, padahal manusia tersebut aja nggak bisa mewujudkan harapannya sendiri. Iya nggak? Bener. Iya kan? Bener. Kita semua masing-masing manusia punya kepentingannya masing-masing, punya harapannya masing-masing. Yes. Kita minta mewujudkan harapan tersebut ke Tuhan kita masing-masing, itu lebih masuk akal. Yes. Yang aneh adalah orang-orang yang menaruh harapannya ke manusia. Padahal dia belum tentu. Dia sendiri nggak bisa. Keinginannya belum tentu wujud ya. Iya betul. Dia sendiri nggak bisa mewujudkan harapannya sendiri. Luar biasa. Aneh banget. Ternyata ini yang pengen dibongkar oleh seorang Marcel Radival di Indonesia tuh, yang hal-hal yang kayak gini ya, Bro ya. Makanya gue mengajak masyarakat Indonesia lebih berpikir masuk akal gitu. Karena kalau misalkan lu berharap ke manusia, gue jamin deh pasti lu kecewa. Karena hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya? Iya, tapi kalau lu berharap ke Tuhan lu yang lu percaya, bebas ya, apapun ya. Gue jamin deh, itu lebih masuk akal dan lebih menjanjikan. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih, masalah dukun, masalah perdukunan dan sebagainya nih, hubungannya sama aku nih, yang seorang food vlogger nih ya, Marcel ya. Kan biasa datang nih ke warung, ke resto, ke tempat makan lah intinya gitu. Terus kalau kita datang ke tempat-tempat yang seperti itu tuh ada yang biasanya, wah tuh tempatnya kotor nih, gitu kan, gelap gulita nih. Tapi kok pembelinya rame?
Iya, Nah, betul. melekat banget sama yang namanya ilmu penglaris. Penglarisan. Ilmu pesugihan. Nah, itu makanya nih Marcel Radival ada di podcastnya Gegadian nih untuk menjawab semua ini. Sebenarnya Iya. nih, ada nggak sih yang namanya ilmu penglaris? Oke. Gimana Pertama, tuh? Jelasin. penglaris itu adalah bagian hal sampah dari yang dukun jual. Jadi banyak banget nih di TikTok, di YouTube, orang yang nggak ngerti apa-apa tentang supranatural, spiritual, tapi sok tahu gitu. Ada yang nyebutin ciri-ciri restoran pakai penglaris. Nah. Wah. Nah, Makan di tempat enak, makan di rumah nggak enak. Nah. Wah, ndas mau kui itu ciri-ciri. Kagak ada hubungannya anjay. Aneh. Ada lagi yang makanannya itu apa? Ada jimat yang ditaruh atau Iya. apa gitu di atau ada barang-barang tertentu yang kafenya. ada di dalam kuahnya, misalnya Iya, dia iya. nyampurin apa di situ Iya, gitu-gitu. iya. Ya macam-macam lah. Banyak orang-orang yang nggak paham tapi bersuara gitu. Dan anehnya itu lebih dipercaya daripada realitanya gitu. Parah. Nah, jadi pertama penglaris itu tidak pernah ada sampai saat ini. Not ya ini ya, noted ya. Iya. Penglaris itu tidak pernah ada. Sampai saat ini. Karena Berarti- kalau ada, Hmm? gue menantang bagi siapapun dukun yang paling sakti untuk membuktikan penglaris ada. Buktiin ke gue Nah. akan jual cilok, harga 1 ciloknya 100.000. Gue pakai penglaris lu deh. Kalau beneran pembelinya ngantri, gue percaya penglaris itu ada. Wes, kalau Iya. ada komen di bawah boleh nih ya. Kalau ada komen di bawah nanti Kita gua jualan sampein cilok. ke Marcel ya. Iya, kita Ah. jualan cilok. Jualan cilok 100.000 atau 1 juta deh. Iya kan? Udah. Kalau beneran ini beneran laris atau banyak pembelinya, gue percaya penglaris ada. Mau dijual berapapun juga tetap Nah, iya. ada orang beli karena Nah, penglaris. Iya, ngapain lu jual makanan enak? Ngapain jual baju bagus kalau pakai penglaris? Jual aja yang sampah terus harganya mahal. Iya kan? Betul. Iya dong. Masuk akal. Masuk Ngapain akal, mikirin masuk akal. resep? Ngapain mikirin bahan yang bagus, adem? Pak, kalau penglaris itu ada, jual aja baju yang robek-robek harganya mahal. Pasti laku. Laku. Karena pakai Makanya penglaris. pakai penglaris. Iya. Tapi ternyata nggak sesimpel Nggak itu kan ada. ternyata. Nah, Iya, kalau penglaris itu nggak ada nih, terus yang dipercaya sama orang-orang selama ini tuh apa sih Marcel sebenarnya? Jadi gini, gue punya pengalaman, gue pernah buka kafe juga kebetulan. Nah, orang yang buka usaha akan mencari segala cara untuk membuat usahanya rame. Yes, betul. Nah, orang-orang yang kelas bawah sih, bukan orang-orang yang pengetahuannya menengah ke bawah. Ini pengetahuan ya, bukan Iya. ekonomi. Iya, iya. Orang-orang yang pengetahuan ke bawah, dia nggak tahu tuh teknik usaha, Betul. nggak tahu teknik buzzer, nggak tahu teknik bagaimana promosi. Marketing, promosi ya. Iya, dan sebagainya. Aha. Nggak tahu bagaimana caranya Supreme bisa jual batu bata yang nggak ada fungsinya 600.000. betul, Iya kan? betul. Nah, Betul. mereka berpikir, wah ini pasti pakai penglaris laku nih. Akhirnya lari ke dukun. Nah ini, orang menaruh harapan kepada manusia. Iya. Ini aneh nih. Balik lagi ke sana. Dukun akan ngasih jimat atau benda sampah. Apapun ya, batu biasa. Penglaris nih. Atau biasanya apel jin. Iya. Ya, apel jin nih, tanam di depan ruko lu. Atau di depan toko lu. Pasti rame nanti. Ditanam nih ya kan. Wah, Jadinya? belum tentu. Ada soalnya. Dulu gue buka kafe nih. Kerja sama salah satu resto. Dia Oke. pakai penglaris. Setiap malam Jumat datang dukunnya. Wih. Ya kan, gue mikir, wah pasti laris nih. Pasti laris nih. 3 bulan bangkrut. Yang kaya dukunnya. Bener kayak kita harus bayar ya gitu kan. Iya. Dengan konsekuensi tertentu gitu kan Iya. ya. Kita harus apa ya namanya penglaris itu kan kita harus ada yang main kayak jin lah dan sebagainya yang seperti Iya, itu kan. katanya. Kita harus ngasih makan jin lah, Katanya. ngasih tumbal dan sebagainya itu sebenarnya itu nggak ada ya berarti. Nggak ada, Terbantahkan ya. Iya. Dan ada yang ngasih sajen. Naruh apa daging atau naruh buah-buahan. Makanan, naruh duit bahkan gitu Iya, suka ada kan. Yang makan tikus padahal. Iya. Iya, yang makan tikus padahal. Nah, jadi memang penglaris itu sampai saat ini tidak ada pembuktiannya. Sekali Oke. lagi, kalau misalkan suatu saat ada orang jualan cilok bener-bener cilok biasa ya, bukan cilok yang berlapis emas, Oh, bukan. iya, beda lagi. Cilok Beda. kaviar ya. Iya, ini cilok yang beneran cilok. Cilok yang cuma aci doang. Jadi rebus bisa dijual 1 juta atau 100.000, pembelinya ngantri. Gue baru percaya penglaris itu ada kalau ada. Nah, kalau ngomongin penglaris itu nggak ada nih Marcel. Terus penjelasannya ilmunya yang mempelajari biar bisa bikin laris, dukun bilang ini penglaris, sebenarnya apa yang dia kasih itu sebenarnya apa sih, sugesti atau apa? Belief, kepercayaan atau rasa tenang doang. Rasa tenang doang sebenarnya. Nah, level yang paling rendah deh. Level misalnya nih, gua punya usaha nih. Iya. Gua punya usaha kuliner lah ibaratnya. Gua punya usaha kuliner, lu dukunnya nih. Gua datang ke lu nih. Bang, gua punya usaha kuliner nih. Biar jadi laris, gua minta penglaris dong sama lu. Yang dikasih biasanya level paling bawah itu apa dulu? Datang ke lokasi dulu. Kepercayaan dulu atau apa dulu?
Ya, yang pertama dikasih. ketika lu datang ke gua, lu udah Berarti 50% nggak percaya. Oh iya bener. Gua tinggal nyenggol dikit, bener. nambah. Oh iya. Temen gua ada yang jadi dukun. Ada yang jadi dukun. Ada perusahaan, dia pamer ke gua nih, Sel. Kerja kayak gua dong. Nggak ngapa-ngapain, ditransfer tiap bulan. Tahu nggak apa yang dia lakuin? Apa itu? Ada perusahaan datang nih ke dia nih. Set. Gua mau biar laris nih usaha gua nih. Anjir. Pakai penglaris dong gitu. Dia datang ke lokasinya, ngeliat nih. Wah, ini kotor, kebetulan lokasinya kotor. Dia cerita ke gue soalnya, kotor nih, gimana? Terus susunan bangku dan mejanya berantakan. Nggak ketata ya? Terus nggak menarik. Nah, akhirnya dia cuma bilang gini, wah, saya ngelihat sih memang ada energi buruk ya di sini. Kata-katanya dengan bahasanya dia ya gitu ya. Ada energi bahasa buruk. dukun nih. Iya. Ada energi buruk nih saya melihat. Ada memang kiriman-kiriman yang mengganggu tokonya sehingga tidak terlihat. Kayak ditutup sama orang nih kan. Iya. Populer banget gitu kan ya. Ini tokonya buka kayak kelihatan nggak buka kan. Iya. Nah, gitu kan. Iya. Nah, terus akhirnya dia gini, saya punya saran sih. Kamu setiap malam Jumat, malam Jumat itu nggak tahu kenapa di Indonesia itu dianggapnya sakral banget ya. Malam Jumat nih, atau mulai besok, kamu bisa mulai besok dulu, terus berikutnya malam Jumat. Kamu ambil ember, terus ambil air, kita diisiin air, ambil kembang 7 rupa, lalu dicipratin di setiap sudutnya. Nah, setiap sudut ruko ini kamu cipratin, lalu sisa airnya kamu siram dari belakang ke depan. Siram, kamu diamkan semalaman, lalu besok paginya kamu bersihin semuanya, rapihin, lalu kamu tata bangku dan mejanya 3-3. Karena 3 ini saya melihat angka keberuntungan di ruko ini. 3-3, jangan barisnya 4 kayak gini. Karena ini kurang beruntung untuk kamu. 3-3. Dilakuin nih sama si pengusahanya nih. Bener, lakuin beneran. Dan ajaibnya, tiba-tiba seminggu kemudian teman gue di WhatsApp. Terima kasih, berkat ritualnya sekarang usaha saya laris. Padahal tanpa dilakuin yang pakai kembang, yang pakai air, dia bersihin, dia tata sesuai sarannya, itu pun intinya ngepel. dan berapa orang yang udah dibohongin ya di Indonesia ini saya. Iya, nah sayangnya ketika nih kayak contohnya kasus itu ya. Padahal si dukun udah cerita ke gua. Terus gua datang ke si korbannya, bilang lu tuh ditipu, Bro. Dia lebih percaya ke dukun. Luar biasanya kayak gitu. Aduh. Iya, dia lebih percaya, enggak ini rame gara-gara ritual dia gitu. Luar biasa. Aneh banget. Jadi ya sekali lagi gue punya kata-kata. Jangan berusaha menyadarkan lalat untuk menyukai bunga. Karena lalat itu memang menyukai sampah. Jadi ya memang dia menyukai ditipu, biarin aja udah. Iya. Kita nggak bisa menyadari orang untuk agar nggak ditipu. Kalau dia suka ditipu, biarin aja udah. Wah, luar biasa. Padahal di belakang layarnya gue dan si dukun ketawa-ketawa. Elunya yang kaya, dukunnya yang kaya, dianya yang kerja. Luar biasa. Dukunnya, makanya dia sombong ke gue nih, Sel. Lu daripada bongkar-bongkar dukun kayak gue dong. Nggak kerja ditransfer tiap bulan. Luar biasa. Padahal kalau ngomongin jimat dan sebagainya, kadang yang dikasih jimat dan sebagainya, ya kayak kasus itu tuh, lo pernah bongkar ini kan, Sel, apa namanya? Jenglot tuh, yang ada saklar on off-nya. Iya. Jangan-jangan dia jualannya juga beli di toko apa namanya? Toko alat dukun. Nah, toko alat dukun, ya, memang. dia jual, dikasihin nih, pura-pura nih beneran nih, kalau pakai ini laris nih gitu. Iya. Dan jenglot sendiri memang nggak ada yang hidup. Sebenarnya gitu. Jenglot itu action figure yang diciptakan di masa lalu, sejarahnya. Zaman dulu belum ada figur versi manusia seperti zaman sekarang. Belum ada kartun, belum ada Naruto, belum ada SpongeBob, Doraemon. Nah, zaman dulu figur manusia apa nih yang dibuat? Karena belum ada yang terkenal gitu. Akhirnya dibuatlah dari bahan kelelawar, bangkai kelelawar, yaitu jenglot itu. Dulu itu karya seni, karya seni untuk koleksi loh. Nah, jenglot yang asli itu terbuat dari kelelawar. Bener-bener dari badan kelelawar gitu ya? Iya, beneran. Kukunya dari kuku ayam. Giginya yang taring itu dari kuku ayam. Diamplas dan sebagainya. Rambutnya rambut manusia. Dibikin sebuah karya seni. Iya, itu untuk figur humanoid gitu. Untuk figur manusia gitu. Dikoleksi atau untuk penjelasan ini manusia kayak gini gitu. Untuk penjelasan umum sebenarnya, tapi disalahgunakan. Sama dunia perdukunan bilangnya itu ilmu yang orang yang belajar ilmu. Wah. Nggak ada. Jenglot yang beneran hidup nggak ada.
palsu semua. Luar biasa. Jadi buat temen-temen nih para pengusaha kuliner nih ya, Iya. yang pingin sekarang nih sekalian kasih tips nih buat temen-temen pengusaha kuliner nih, Sel. Iya. Kan kita udah nggak perlu lagi nih percaya yang namanya penglaris, pesugihan, bla 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 bla. Tipsnya buat bikin usaha kuliner kamu itu laris dan banyak dicari orang. Nah, ada. Seorang Itu Marcel Radival nih kasih tips nih. ada teknik. Sebenarnya kalau gue yang ngasih pembelajaran kurang pas sebenarnya. Tapi gue akan men-share hal-hal yang gue pernah pelajari. Yes. Karena dulu sebelum jadi entertainer, sebelum masuk ke dunia entertainer, gue pengen jadi pengusaha tadinya. Oh. Gue belajar seluruh dunia usaha. Cuma memang rezeki gue bukan di situ ternyata. Gue udah praktekin teknik-teknik usaha, kurang berhasil. Nah, dalam teknik usaha itu ada hal yang gue ngelos, yang pernah gue yang nggak lakuin, yang nggak dilakuin ya. Oke. Itu ada 4L. Wah, apa itu? Ini semua pengusaha nih, miliarder kalau nonton ini pasti mengaku ini. Ada teknik 4L. Oke. L yang pertama nih, Lokasi. lokasi. Harus strategis, harus seperti apa? Iya. Iya. Kayak misalnya lokasi ini berada di jalan pulang. Nah, ini teknik. Wah, ini sebenarnya teknik dari salah satu pengusaha nomor 1 nih. Wih, Ini ada kita 13. bongkar di sini. Wah, ini kita bongkar di sini. Ada Menarik nih. 13 teknik, 13 marketing revolution tuh. Oke. 13 teknik untuk memperlaris usaha. Usaha kuliner, Tapi ini usaha salah gitu. satunya Oke. aja ya, gue kasih tahu ya. Karena nggak enak sama dia Iya, dibongkar. di bener, sini. bener. Kasih bocoran, kasih bocoran. Ya, lokasi itu berada di arah jalan pulang. Jangan berada di arah jalan berangkat. Oke. Tahu kan orang berangkat kerja Pasti kalau buru-buru. Limit time. Cara mengetahuinya adalah kalau arah berangkat macetnya di pagi hari. Yes. Kalau arah pulang macetnya di malam hari. Lihat aja arah jalan yang macet di pagi hari itu di arah mana. Simpel banget ya sebenarnya. Iya. Kalau arah pulang, orang biasanya macet, gue nyimpang dulu nyari jajanan apa ya? Gue mampir ke sini gitu. Kemungkinannya lebih Punya besar spare waktunya lebih panjang daripada orang mau berangkat Dari orang kerja, berangkat. terus wah macet, terus makan nggak mungkin. harus buru-buru. Nah, itu lokasi. Wah, luar biasa. Lokasi itu penting banget gitu. Maka dari itu udah ini yang gue waktu itu ngelos. Lokasi. Nah, L yang kedua. L yang kedua, boleh deh ini. Lokasi. Lu. Nah, iya kan? Ntar, lokasi L1, L2-nya lokasi lagi. Iya. Apa lagi nih? Yang ketiga dan keempat, lokasi lagi. Nah, Wah, ini lokasi, ini menarik nih. lokasi lagi. Nah, Kok iya kan? bisa gitu? Karena penting banget. Pak, lokasi itu sangat berpengaruh dengan usaha. Oke. Kayak contohnya nih, lu jualan minuman bubble, kalau di lokasinya di rumah lu dijualnya goceng. Bener. Iya. Tapi Masuk ke kalau mall? dijualnya ke mall, 25.000. Bener. Iya kan? Bener, Modalnya sama. Modalnya sama. Beda dipajak doang dong ya? Iya, beda budget doang ya betul. Nah, terus juga tahu nggak ya banyak ya minuman bubble di luar sana yang bahkan jual 15.000 nggak ada bubble-nya. Nambah bubble goceng lagi gitu kan. Betul. laku. Bubble-nya tipuan doang, dikit Iya. doang gitu Iya, kan. iya. Terus orang bilang, "Ah, ini kurang nih bubble-nya." Iya, kalau mau nambah lagi nambah lagi. 5.000. Iya. Oke. Nah, kenapa laku? Mahal padahal. Padahal ada minuman goceng udah ada bubble-nya. Bener, Iya kan? bener. Kenapa orang lebih milih yang itu? Karena lokasinya tepat di orang yang tepat. Orang-orang menengah ke atas ya, menengah ke atas. Ketika dia beli di bubble yang goceng, gue pernah soalnya ngumpul sama orang menengah ke atas, gue tanya, kenapa nggak beli yang goceng aja? Sama-sama ada bubble-nya, sama-sama minumannya. Rasanya sama, cuma packingnya beda. Kenapa? Sel. Kalau mereka itu, kalau yang gocengan itu bukan kelas gue kan. Oke. Jadi kalau gue beli di situ, spare uang gue masih terlalu banyak. Oke. Maka dari itu gue beli yang kualitasnya di atas. Memang kualitas bubble-nya beda, kualitas minumannya beda, rasanya agak beda. Maka dari itu mereka milih yang 25.000. Wow. Dari susunan tempatnya beda. Jadi lokasinya penting. Oke. Lu nggak mungkin jualan yang goceng di tempat yang menengah ke atas. Menengah ke atas. Nggak laku. Begitu juga sebaliknya dong ya Sebaliknya berarti juga. ya. Menengah ke atas dijual di tempat yang goceng. Nggak mungkin. Nggak mungkin laku dong nggak ya. sanggup. Iya. Terus ada lagi biasa. teknik buzzer. Tuh, Pernah dengar nggak buzzer? buzzer. Apa ya? Nge-booming. Cara, iya. Gimana tau nggak? Semua usaha pakai lu. Ayo gimana coba? Pernah apa dengar ya? nggak buzzer? Biasa dipakai di grand opening. Pakai Buzzer. semua influencer mungkin. Salah. Apa itu? Itu masuknya iklan. Iya, benar. Bukan Influencer itu perlu dipahami. Endorse influencer bukan Nah. untuk mendatangkan pembeli, Yes. tapi untuk meningkatkan kepercayaan pembeli. Oh iya, karena Iya. yang dibangun harus trust dulu ya. Iya. Ketika ada orang yang mengawal, ini kamu harus percaya ini, Iya. dikawal, dia trust,
Dia mulai jalan ke situ, beli di situ. Iya, betul. Oke, terus apa dong? Nah, Buzzernya apa dong? buzzer itu biasa semua pengusaha mempraktekkan. Gua waktu itu mempraktekkan berhasil juga. Oh, Berhasil juga. Nah, buzzer ini biasanya grand opening dilakukannya. Sebulan pertama serba 2.000 oh, gitu. Jangan kasih gratis. Gue pernah pengalaman kasih gratis gagal. begitu selesai gratisnya nggak ada yang beli. Enggak ada yang datang pas gratis. Bayangin. Dikit datang. Daripada lu buat 2.000. semua serba 1.000 atau semua serba 5.000. Yang harga makanannya ngasih 15.000. Datang banyak. Tahu nggak kenapa? Alasannya adalah Orang ketika dikasih gratis ada pemikiran seperti ini. Hanya keju gratis itu hanya ada di jebakan tikus. keju gratis hanya ada di jebakan tikus. Ya. Jadi segala sesuatu yang gratis pasti ada jebakan. Orang, lu bayangin nih, bener. dikasih gratis, pasti dia mau data diri gua nih. Yes. Pasti dia mau promosi usahanya doang. Nah, ketika dikasih harga 5.000 atau 2.000, ya kan? Orang jadi, gue sanggup beli. Dia ini lebih percaya kalau itu bukan jebakan. Ini promo nih, promo. Iya bener. Next time gue harus keluar duitnya 15.000. Bener. Wah, goceng gue ajak teman-teman lah. Iya, gue ajak teman-teman goceng. Itu berhasil. Pernah nyampe ngantri, temen gue kasih saran itu, praktekin ngantri. Wah, luar biasa. Berhasil. Daging banget nih. Iya, bener. Obrolan kita kali ini daging banget nih, barengan sama Marcel Radival. Semua triknya dikasih, tipsnya dikasih dari yang pembahasan. Intinya di sini adalah sudah terbantahkan, penglaris nggak ada, yang namanya pesugihan itu juga nggak ada. Tapi kita harus tahu triknya, kita harus tahu tekniknya. Banyak buku-buku yang mempelajari bagaimana cara melariskan usaha dan sebagainya. Daripada lu buang duit buat datang ke dukun yang hasilnya nggak ada, bayarnya mahal, mending lu beli bukunya, baca bukunya atau browsing, googling. Iya, googling kurang ini sih. Oh, masih kurang? Karena kalau googling itu banyak ilmu yang nggak bener. Nah, kadang-kadang ilmu yang nggak bener lebih nongol di atas. Iya. Kayak contohnya hipnotis pakai mantra lah. Iya, bener. Bengkokin sendok, bilang ke sendok, bengkok. Aneh. Oke. Nah, mendingan beli buku aja dari pengusaha-pengusaha yang udah terkenal. Gue punya beberapa. Kayak misalkan Tung Desem Waringin, Bung Chandra, terus Dewa Eka Prayoga. Bob Sadino bikin nggak sih? Bob Sadino, enggak, gue kurang setuju. Karena dia ada kayak cara gila gitu kan. Oh iya. Jadi pengusaha. Karena gini, ketika lu mempraktekkan kepepet, dia pakai teknik kepepet. Gue kurang cocok sama tekniknya. Tapi nggak masalah kalau bagian cocok. Untuk nambah wawasan nggak masalah. Oke. Gue lebih menyarankan yang tadi, Tung Desem Waringin, Bung Chandra, Dewa Eka Prayoga, Arli Kurnia dan lain sebagainya. Banyak. Beli bukunya, pelajari itu malah lebih works daripada lu datang ke dukun, bayar duit sama-sama keluarin duit, hasilnya belum tentu. Nihil, bukan belum tentu, pasti nihil. Luar biasa, udah bisa dipastikan loh, dia bisa ngeklaim loh. Iya, pasti nihil ya gitu ya. Iya, lebih baik ya itu pakai teknik buzzer. Nah, ketika teknik buzzer selesai, promo baru. Nggak bisa lu, buzzer ini masuk ke modal ya, modal awal. Nah, setelah buzzer selesai, jangan langsung ke harga normal, kaget. Setelah buzzer selesai, beli satu gratis satu. Masih tetap pakai tag promo. Iya, misalkan buzzer yang ini udah habis promonya. Tapi masih ada promo ini. Satu beli satu. Iya, beli satu beli satu gratis satu. Secara hitung-hitungan harganya udah naik nih. Iya, tapi mereka nggak tahu kalau harganya ternyata udah naik gitu. Itu biasanya dilakukan 3 bulan pertama. Karena dalam dunia usaha 3 bulan pertama atau bahkan setahun pertama itu masuknya modal masih. Jangan nyari keuntungan gitu. Nah, itu modal. Jadi setelah buzzernya selesai, promo selesai, adain lagi promo yang agak di atasnya lagi. Harganya lebih naik. Agak naik. Lagi. Ngajak 2 orang gratis 1 minuman. Buy 2 get 1 free. Gitu ya. Iya. Luar biasa. Jadi baru nih. Baru nanti bertahap masuk ke online dan sebagainya. Nanti normal baru. Nah, cari satu hal yang bikin orang mau balik lagi. Entah itu rasa atau tempat. Ada 2 alasan. Pilihannya itu ya, rasa atau tempat? Iya. Kalau rasa, orang bisa sampai rela bayar mahal untuk rasa doang. Karena berbeda dari yang lain. Tempat juga orang mau bayar lebih mahal karena nyaman tempatnya di situ. Meskipun rasanya belum tentu. Jadi ada 2. Ada dari syukur-syukur dua-duanya. Tapi minimal harus ada satu daripada harus ada salah satu. Rasa dan juga tempat. Dan ada teknik lagi ATM. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Oh, ini benar. Lu lihat aja teknik usaha yang gede apa? Contohnya McDonald, KFC. Tahu nggak kenapa menunya ditaruh di atas? Biar langsung datang langsung lihat. Enggak. Ternyata salah. Apa itu? Itu ada psikologisnya loh. Mereka
semua yang ada di McDonald KFC itu terstruktur dan ada alasannya. Kenapa milihnya warna merah? KFC McDonald merah. Iya bener. Kenapa ditaruh menunya di atas? Warna Kenapa? merah dulu nih. Kayak Warna merah. lu nih pesulap Iya. merah nih. Pilih warna merah karena alasannya Warna merah menarik. menarik untuk Iya, dilihat. untuk menarik dilihat sehingga mudah diingat. Menarik dilihat mudah diingat. Iya. Untuk warna merah. Iya, Terus warna kepampang di depan, di atas. Di atas. Coba lu lihat. Harga 30.000. Aha. Terasa lebih kecil ketimbang lu lihat di bawah begini. Anjir. Gitu doang. Iya, itu psikologis mainnya. Main psikologis. Gitu doang itu Iya. works banget sampai sekian puluh tahun mereka Dan itu buka. banyak dipraktekan, ya. Banyak dipraktekan sama orang-orang juga. Jogja Tunggu. juga udah mulai gitu nih. Lu lihat. Ini Jogja kayak apa ya? ayam goreng lokal Jogja gitu ya, mulai pakai menu di atas gitu ya? Iya. Oh iya. Lu gitu lihat deh ternyata, di bener. mall-mall deh. Aha. Yang jualan kebab, ada kebab yang mahal. Aha. Pampang harganya di atas. Iya bener, kayak terlihat lebih kecil. Iya. Oh, lu di atas begini, wah ini murah nih. Bener. Murah nih, murah. Bener. Daripada lu lihat Padahal di bawah bener-bener Kalau yang- lu lihat di bawah, anjir Mahal. 30.000 loh. Ayam nasi doang loh. 30.000 gitu. Itu berpengaruh, sangat Simpel berpengaruh. ya, tapi pengaruhnya segede Iya, itu ya. sebesar itu. Dan mereka Wow. bahkan pakai parfum aroma ayam kalau KFC McDonald. Parfum aroma ayam Iya. supaya khasnya ayamnya lebih. Orang yang lewat nyium. Itu Oh. bukan Bukan bau. hasil gorengan ini. Bukan. Wah, selama ini berarti kita ketipu ya. Itu parfum loh. Sering jajan di gitu-gituan dari ketipu nih. Iya. Bukan dari ayamnya yang digoreng ya. Bikin kita Jadi lapar parfum tuh nih? itu parfum. Ditaruh di dekat AC-nya. Keluar setiap 10 menit sekali. Wah, sialan ya. Abis ini gua ke ini nih, ke KFC gua lihat nih ada parfum Iya, ayam. iya. Dan Wah, luar biasa, luar ngumpet, biasa. mereka ngumpet banget dikasih. Oke. Sampai sebegitunya. Dan terstruktur semuanya pokoknya yang ada. Nah, kita amati aja, tiru. Terus menu. Apa yang kira-kira laris nih di pasaran? Karena waktu itu gue nggak pakai teknik ini. Dulu gue pakai warna, nggak masuk ternyata. Oh. Padahal kalau gue pas tahu itu, kita lihat McDonald, KFC aja, atau yang perusahaan besar, mereka nggak pernah jual warna, Yes. ya kan? Warna-warni nggak dijual. Itu doang. Kenapa? Karena nggak works di Indonesia. Oh. Tahu nggak yang works apa? Ah. Rasa, pedes. Oke, Semua, bener. iya, itu Rata-rata orang works. Indonesia suka tuh. Ada level-levelnya. Yes, paling dicari KFC, orang McDonald tuh. pakai juga saus-sausnya dan sebagainya. Oh, Ricis tuh yang Black lokal pepper, tuh. tapi sebutnya. Ngikutin tuh, Iya, gitu kan. Ah, iya benar. Nah itu kita tinggal amati aja. Yang paling laku di Indonesia gimana? Apa yang dijual? Gitu. Itu lebih works. Wow, Banyak luar lagi biasa, tekniknya. luar biasa. Banyak lagi. Next kalau kita ketemu, kita harus ngobrol lagi ya Marcel Iya. ya. Iya, Tapi boleh, karena boleh. keterbatasan waktu juga Iya, nih. iya, iya, Aduh, benar. sebenarnya obrolan daging banget. Ini buat Banyak pengusaha kuliner wajib banget kamu nonton podcast ini biar kalian dapat masih secuil ilmunya ya. Masih ini, Masih masih. cuma secuil, masih banyak lagi ilmu Iya, lagi. kan nanti. kebanyakan kalau usaha biar gampang diinget doang. Ah. Temanya laut, Benar. laut semua. Kurang juga itu Luar sebenarnya. biasa, luar biasa, Yang tadi luar biasa. itu perlu harganya perlu ada paketnya lagi. Ada lagi teknik, perbandingan ini gue bongkar nih bahaya nih sebenarnya. Waduh. Boleh Oke. dibongkar, boleh dibongkar. Ada produk ya, ada Ah. produk. Kenapa ada ukuran SML? Yes. Padahal isinya sama. Cuman wadahnya doang yang beda. Nggak tahu kan? Iya, tahu nggak? Enggak tahu. M dan L itu sama isinya. Oke. Cuman beda di wadah doang. Perusahaan-perusahaan besar beda di wadah. Tinggi dan besarnya gini. Isinya kalau lu tuang milinya sama. Coba bisa dipraktekin ya besok ya? Iya, coba coba ya. aja. Bisa kita beli gitu ya? Ntar gue L? sebutin merek yang sama. Oh gitu? Iya. L sama M sama L. Beda di wadah, gedenya wadah beda, Iya. isinya tapi sama? Iya. Wow. Sebenarnya wow. tujuan yang dijualnya adalah yang L sama perusahaan-perusahaan besar. Yes. Makanya perbandingan dikit harganya. Iya kan? Biar orang nggak milih M tapi Harga. milih L sekalian. Iya, 20.000 M, 25.000 L. Orang kejebak, perusahaan besar tersebut kejebak untungnya dikit ketika ada orang yang beli M. Yes. Tapi nggak apa-apa, itu jual modal doang. Yes. Untungnya ada di orang yang beli L. Dia ngerauknya di L, iya. Dan S. Dia cuma dua doang sebenarnya yang dijual, S dan L. Iya. M ini cuma sekedar teknik. Iya. Biar Ada. ini ya, Iya. biar lengkap gitu ibaratnya. Ada S, M, L tapi Iya. ternyata ya Iya. cuma S sama L doang gitu. Belum lagi teknik paket. Banyak sebenarnya di dunia Wah, usaha. luar biasa. Abis ini jangan lu udah nggak jadi pesulap lagi. Gua- Jadi entrepreneur. Enggak. Emang apa? Gue pernah nyobain jadi pengusaha. Aha. Puyengnya gue nggak bisa nikmatin. Oh, I see. Gue pernah yang dulu Red Burger, gue jual Red Burger. Itu sehari habis sampai 100-200. Dan next time-nya gue nggak bisa Nikmatin itu. nyetok produknya lagi repot. Oh. Nah, gue keliling nikmatin puyengnya nggak bisa. Lalu gue anjir ini terus banyak jadwal
on air juga, di entertain, bentrok nih dua jadwal, gue harus milih salah satu. Gue nggak bisa nikmatin ini, di entertain juga puyeng, mikirin konten dan sebagainya. Gue tinggalin yang usaha, gue tutup. Wow. Entertain full. Padahal pengalaman seorang Marcel Radival di media di bidang usaha tuh luar biasa ya. Lumayan. Next tapi pokoknya. memang hidup harus punya pilihan. Lo harus fokus mana dan sebagainya. Gue lebih menikmati pusingnya di dunia entertain daripada di usaha ya. Ya, gue bisa pakai, gue ngerinya bisa makin narkoba di pengusaha takutnya. Oh. Karena nggak bisa menikmati. Yes. Orang-orang yang nggak bisa menikmati di dunia entertain kan kejeblosnya saking stresnya di narkoba. Banyak, jatuhnya ke sana. Ke narkoba. Nah, gue alhamdulillah bisa menikmati di entertain. Gue nggak bisa menikmati di usaha. Sampai nggak jebak-jebak dulu ya? Enggak. Gue paling kopi doang, terus kopi. Untuk netralisir gitu. Luar biasa. Jadi gitu. Thank you banget ya, hari sama-sama. ini. Marcel, kita udah ngobrol panjang lebar nih tentang wah, pokoknya daging semua nih obrolannya. Buat kalian semua harus nonton podcast ini biar kalian dapat ilmunya. Sekali lagi thank you banget. Next kita ketemu lagi, kita harus ngobrol lagi. Boleh banget. Ilmunya luar biasa, sudah berbagi. Thank you bisa banget. Dipraktekin semua tuh nanti. Luar biasa. Intinya ATM aja, amati tiru modifikasi. Luar biasa. Nah, buat kamu yang pengen kepo lagi nih, pengen tahu seorang Marcel Radival, pengen tahu, siapa tahu kamu bikin kontennya nggak cuma yang seputar sulap aja, tapi siapa tahu, siapa tahu kan ada trik bisnis dan sebagainya. Nah, kepoin langsung Instagramnya Marcel di Marcel Radival 1 dan YouTube Marcel Radival. Yes, subscribe juga, channelnya udah 1, sekian juta. Wih, luar biasa. Thank you banget waktunya hari ini udah ngobrol sama kita ya, Marcel ya. Ketemu lagi lain waktu ya. Siap. Nah, Sobat Gagal Diet, thank you banget buat kalian yang udah nonton podcastnya Gagal Diet kali ini bersama seorang Marcel Radival. Kita masih ngomongin pesugihan, masih ngomongin penglaris, ada hubungannya sama kuliner dong ya pastinya ya. Buat kamu sekali lagi jangan percaya yang kayak gitu-gituan. Luar biasa. Ketemu lagi next time bareng sama Andri di channelnya Gagal Diet. Buat kamu yang baru aja gabung, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe channelnya Gagal Diet, nyalain lonceng notifikasinya juga. Terus juga like, comment, share ke teman-teman kalian, isinya daging semua obrolan kita hari ini. Follow juga Instagram kita di Gagal Diet Official. Ketemu lagi lain waktu. Salam Gagal Diet. Oke. Thank you. Terima kasih banyak. Luar biasa. Banyak orang yang beranggapan ketika kita jajan di satu tempat makan gitu ya, rasanya lebih enak daripada dibawa pulang. Penglaris atau bukan? Bukan. Ya jelas bukan lah itu. Itu per teknik dalam dunia usaha, tekniknya masuk ke nyerang psikologis si pembeli. Wow. Gitu. Kenapa? Kok bisa? Works-nya gimana tuh? Pertama, kenapa orang lebih menyukai makan di tempat daripada di rumah? Ketika makan di tempat masih anget, masih fresh, ya kan? Masih dingin. Ketika kalau dingin ya masih dingin. Es masih dingin ya. Ketika dibawa ke rumah udah ada spare waktu, udah ada perjalanan waktu. Kalau es mencair. Iya. Kalau yang anget udah nurun. Nurun angetnya. Kuahnya udah ada yang nyerep ke si mie-nya gitu ya, mie gitu ya misalnya. Atau ke makanannya. Gitu. Nah, ini tentunya akan merubah rasa. Itu penting. Terus kedua, ini yang paling penting nih. Manusia adalah secara psikologi, semua manusia suka dilayani. Yes. Suka dilayani. Coba deh, lu nggak perlu makan di resto. Bikin kopi di rumah. Ketika istri yang bikinin lebih enak daripada bikin sendiri. Iya bener. Kan? Karena manusia suka dilayani. Kayak misalkan lu lagi santai nih, bilang ke istri, "Ma, bikinin kopi," misalkan. Kopi udah datang. Iya, lu lagi seru-seru, tiba-tiba datang kopi. Wah, tinggal minum. Enak. Lebih enak daripada lu bikin sendiri. Nah, itu mempengaruhi psikologis memang. Termasuk jajan di warung kayak gitu. Jajan di warung, jajan di kafe, pelayanan itu penting banget. Makanya yang nganterin waiters wajib bisa ngobrol sama pembeli, komunikatif ya. Yang enak pelayanannya. Ini Mas, minumnya mau ditaruh mana gitu. Terus juga biasanya kalau lu jajan di kafe, minumannya duluan. Ini penting juga. Teknik juga. Iya. Karena dia bisa beli minuman 2 kali. Yes. Sebelum makan dia udah nunggu makanan datang, dia udah minum. Iya, betul. Makanannya dimakan, habis itu butuh minum lagi, dia beli lagi. Iya. Luar biasa. Jadi yang namanya makan di tempat lebih enak daripada dibawa pulang, bukan pengaruh penglaris atau bukan? Bukan, tapi pengaruh psikologis seseorang.